khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya para suami bukan tentang siapa antum di luar. Demi Allah, antum adalah seorang GM, direktur, manajer, supervisor, RT, RW, pejabat, dan lain sebagainya. Gak akan pernah ada nilai apapun di sisi Allah kalau ternyata kita masih sering menzolimi dan menyakiti istri yang ada di dalam rumah kita. Dan kalian para muslimah, para istri, tidak akan punya nilai apapun di sisi Allah kalau ternyata suami di dalam rumah belum menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan, serta andil dalam peran kalian sebagai seorang muslimah, sekalipun kalian adalah orang-orang yang punya karir mentereng dan bagus di luaran sana. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga terjadi konflik, ribut, cekcok satu sama lain antara suami dan istri. Demi Allah, saya katakan bukan karena suami dan istri ini tidak saling memahami tentang cinta. Ngerti kok. Lalu kenapa? Satu sama lainnya tidak saling bisa mengekspresikan cinta yang ada di antara keduanya. Ini yang jadi PR besar. Contoh sederhana, suami capek, lelah, setelah pekerjaan dan lain sebagainya, dibukakan pintu sama istrinya, mending ya kalau dibukain pintu. Suami masuk sendiri, ternyata istrinya lagi selonjoran, rambut masih di roll, ternyata sambil megang remote. Ngapain? Nonton drakor misalkan. Papa sudah pulang gitu. Suami dalam kondisi penat, lelah seperti itu, kita sebagai seorang istri nggak bisa mengekspresikan cinta kepada suami kita yang sedang membutuhkan kita. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata akhirnya suaminya mencari telinga lain di luaran. Kenapa? Ada andil dan peran kita sebagai seorang istri yang tidak bisa menghadirkan ketenangan dan kenyamanan buat suami ketika dia pulang ke rumah. Di dalam Al-Quran, kata litaskunu ilaiha itu ada 4 tempatnya. Saya tidak akan jabarkan satu-satu karena memang waktunya terbatas. 3 diantaranya Allah menghadirkan makna dari 3 kata litaskunu ilaiha ini. Allah berikan arti dan sandingkan kepada malam. 3 ayatnya artinya adalah malam. 1 ayatnya itu dikaitkan kepada kita para perempuan. Apa pesan dari Allah? Kita hanya menggali tentang hikmah. Dari sinilah kita belajar tentang apa? Belajarlah menjadi seorang istri muslimah sejati, dekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa menjadi seorang muslimah yang menghadirkan kenyamanan dan ketenangan selayaknya malam untuk kita bisa beristirahat. Kenapa? Ada isyarat seperti ini. Di balik laki-laki yang sukses, itu ada istri yang sabar. Kan kalimatnya begitu. Maka saya ingin memperluas maknanya. Kalau suami belum istiqomah dalam kebaikan, kalau suami belum istiqomah dalam perbaikan, kalau suami belum istiqomah duduk di majelis ilmu dan amal solih yang lainnya, maka kita belum sukses menjadi istri yang solihah. Adil kan? Adil. Karena apa? Karena acuannya adalah akhirat. Karena rumah tangga menjadi jalan terdekat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan di rumah tangga ini, teman-teman semuanya, setiap detiknya interaksi kita dengan pasangan kita. Jangan hanya manggil papa mama. Kadang kalau udah marah manggilnya pakai kalimat yang kasar. Nabi itu punya panggilan khusus kepada istri-istrinya beliau. Yang kita sudah sama-sama hafal. Aisyah dipanggil dengan panggilan Humaira. Karena ketika saya praktekin begini teman-teman. Kalau manggil bunda, mama, ketika kita marah dan emosi, itu gampang. Mah, keluar emosinya. Tapi kalau kita terbiasa manggilnya sayang, solihah, atau solih gitu kan. Solihah, kan gak enak ya. Kayak nyangkut gitu di sini. Artinya apa? Membiasakan sebuah kebaikan,
itu akan menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan terhadap orang yang paling kita sayang. Betul kan? Karena apa? Kadang kalau kita lagi marah, itu nggak mikir bahwa orang yang di depan kita ini, baik suami ataupun istri, adalah orang yang sudah bertahun-tahun membersamai kita dalam jatuh dan bangkitnya kehidupan kita, dalam futur dan meningkatnya keimanan kita sebagai seorang hamba. Betul kan? Dan inilah gambaran kecil dari rumah tangga surga tadi. Apa? Satu, menghadirkan keimanan dalam rumah tangga kita. Kedua, menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, hadirkan panggilan-panggilan sayang antara diri kita dengan pasangan halal kita. Bukan pasangan orang lain ya, tapi pasangan halal kita. Kalau sekedar bercanda sesekali boleh sama pasangan kita. Kenapa? Saya yakin kok panggilan soli, sayang, imamku itu sulit diucapkan oleh seorang perempuan. Sama seperti sulitnya seorang laki-laki mengucapkan panggilan sayang, solihah, istriku, dan lain sebagainya. Kenapa? Lisan nggak terbiasa. Lisan nggak terbiasa, padahal ada nilai pahala di situ. Bagaimana itu bisa menjadi pahala buat kita? Karena menyenangkan bagi pasangan kita. Bukankah saat kita menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan dan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kita, Allah akan memberikan nilai pahala buat kita? Maka mulailah itu dari dalam rumah tangga kita. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya para suami bukan tentang siapa antum di luar. Demi Allah, antum adalah seorang GM, direktur, manajer, supervisor, RT, RW, pejabat, dan lain sebagainya. Gak akan pernah ada nilai apapun di sisi Allah kalau ternyata kita masih sering menzolimi dan menyakiti istri yang ada di dalam rumah kita. Dan kalian para muslimah, para istri, tidak akan punya nilai apapun di sisi Allah kalau ternyata suami di dalam rumah belum menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan, serta andil dalam peran kalian sebagai seorang muslimah, sekalipun kalian adalah orang-orang yang punya karir mentereng dan bagus di luaran sana. Karena kata Nabi SAW, istri yang salihah adalah yang ketika dipandang menyenangkan dan menenangkan hati dari suaminya. Bukankah Khadijah sudah melakukan hal seperti ini? Dalam kondisi yang takut luar biasa, Nabi pulang ke rumah, Khadijah itu punya kebiasaan. Tidak perlu Nabi sampai mengetuk pintu, Khadijah sudah tahu bahwa yang datang adalah suami tercintanya. Saat dibukakan pintu oleh Khadijah, maka separuh dari rasa takut dan gelisah Rasulullah SAW sirna dan hilang. Dan Rasulullah hanya meminta, zamiluni, 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 selimuti aku. Kalau seandainya karakter Khadijah seperti muslimah zaman sekarang, maka ruwet mumet Rasulullah SAW. Kenapa? Ngelihat muka Rasulullah yang takut luar biasa. Papa kenapa? Habis ketemu Jibril. Jibril siapa? Kok berani-beraninya bikin papa seperti itu? Itu kalau punya istri begitu mah gak bakalan pulang ke rumah. Ya, kenapa? Masalahnya gak hilang. Tapi inilah kematangan dan kedewasaan dari seorang Khadijah. Ustadz, itu kan Khadijah. Lah, kalau mau jadi wanita ahli surga, belajar sama Khadijah. Bukan belajar sama perempuan zaman sekarang yang surganya aja belum tentu. Gak ada yang ngejamin kan? Maka belajarlah dari istri-istri Rasulullah SAW. Seketika Khadijah menyelimuti tubuh Rasulullah SAW. Kenapa? Seorang Khadijah tidak menginterogasi dan bertanya banyak hal kepada Rasulullah karena dia punya keyakinan suamiku pasti akan bercerita kepadaku. Itu yang harus dihadirkan dalam jiwa kita saat suami pulang ke rumah dalam kondisi lelahnya luar biasa. Dan para suami punya tugas untuk memastikan istri kita tangki kebahagiaannya sudah terpenuhi oleh kita. Jangan sampai kita senang di luar, ketawa hahaha di luar, tapi ternyata istri kita belum merasakan kebahagiaan sesungguhnya dari diri kita sebagai seorang suami.